Selamat pagi para pemegang saham, kuasa pemegang saham, undangan dan hadirin yang kami hormati. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam rapat ini. Sesuai ketentuan pasal 22 ayat 1, Anggaran Dasar Perseroan, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Berkenaan dengan hal tersebut, saya selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan bertindak selaku pimpinan rapat pada hari ini. Selanjutnya, perlu saya tanyakan kepada notaris, berapakah jumlah saham dari para pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini, dan apakah jumlah tersebut telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat ini? Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu pimpinan rapat. Selamat pagi Bapak Ibu semua, para pemegang saham dan hadirin yang terhormat. Untuk pelaksanaan rapat ini, ketentuan quorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf A, Anggaran Dasar Perseroan, dan pasal 41 ayat 1 huruf A, POJK 15 tahun 2020. Rapat dapat dilangsungkan jika dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan pertanggal 24 April tahun 2024, yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Corpora, selanjutnya disebut BAE, Perseroan telah menerbitkan saham sebanyak 4.800.135.591 saham. Sesuai daftar kehadiran rapat yang dibuat oleh BAE, pemegang saham yang hadir dan atau diwakili, baik melalui sistem isi KC maupun hadir secara fisik dalam rapat ini berjumlah 3.353.655.200 saham atau mewakili 69,87% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan dengan hak suara yang sah. Dengan demikian, rapat ini telah memenuhi quorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Demikian saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan pernyataan notaris bahwa quorum rapat telah terpenuhi dan rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat kami buka dengan resmi pada pukul 9.45 WIB. Hadirin yang kami hormati, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020, pimpinan rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi umum perseroan secara singkat. Mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Berikut kami sampaikan kondisi umum perseroan. Perseroan didirikan pada tanggal 19 November 2012. Dengan kegiatan usaha utama perseroan adalah dalam bidang perdagangan besar logam untuk bahan konstruksi, terutama mur dan baut. Dengan visi menjadi mitra terpercaya dalam mendukung berbagai industri dan membangun negeri, perseroan memiliki misi untuk terus berinovasi dan membangun jaringan waralaba mur dan baut yang luas dan modern. Hal tersebut selaras dengan model bisnis perseroan, yaitu menerapkan skema waralaba atau kerjasama kemitraan dengan nama toko RJ Steel dalam memasarkan dan menjual produk perseroan. Saat ini, RJ Steel menjadi pusat distribusi mur dan baut dengan berbagai merek, yaitu Fastfix, THE, TMS, Snap, Unison, BDS, dan RJ, dan lain-lain dengan lebih dari 60.000 jenis mur dan baut berkualitas yang dipasarkan untuk mendukung kebutuhan berbagai industri. Selain skema bisnis kemitraan dan waralaba, perseroan juga melibatkan pengguna industri akhir dari berbagai sektor untuk penjualan business to business B2B, termasuk untuk perusahaan yang ditunjuk untuk mensuplai produk mur dan baut untuk proyek-proyek yang ada di lapangan. Hingga akhir 2023, sudah ada 24 outlet RJ Steel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terdiri dari 12 kerjasama kemitraan, 6 waralaba, dan 6 outlet RJ Steel di bawah entitas anak. Saat ini, RJ Steel masih menjadi franchise mur dan baut pertama dan satu-satunya di Indonesia.
Pada tahun 2023, perseroan berhasil membukukan laba bruto sebesar 43,49 miliar rupiah atau lebih tinggi 14% dari pencapaian laba bruto di tahun 2022 sebesar 38,12 miliar rupiah. Hal ini seiring dengan meningkatnya total penjualan pada tahun buku sebesar 193,29 miliar rupiah, meningkat 7% dari tahun sebelumnya sebesar 180,92 miliar rupiah. Dengan nilai penjualan tersebut, perseroan menghasilkan laba bersih senilai 5,13 miliar rupiah dari sebelumnya sebesar 6,44 miliar rupiah. Peningkatan juga terjadi pada total aset perseroan yang naik 5% atau menjadi sebesar 256,62 miliar rupiah dari 245,23 miliar pada tahun 2022. Hal yang sama juga terjadi pada ekuitas perseroan yang mengalami peningkatan 2% atau menjadi 197,86 miliar rupiah dari 194,07 miliar rupiah pada tahun 2022. Demikian penjelasan mengenai kondisi umum perseroan secara singkat. Selanjutnya, terkait mata acara rapat, sesuai dengan pemanggilan rapat pada tanggal 25 April 2024, mata acara rapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan atas laporan tahunan termasuk di dalamnya laporan tahunan direksi, laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Yang kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Yang ketiga, persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2024. Yang keempat, persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Yang terakhir, laporan realisasi penggunaan dana hasil konversi seri warrant seri 1. Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk menambah atau merubah mata acara rapat ini. Oleh karenanya, mata acara rapat tersebut dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami menyatakan sah. Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat ini adalah sesuai dengan tata tertib rapat yang telah kami sampaikan di awal. Para pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki mata acara pertama, yaitu persetujuan atas laporan tahunan termasuk di dalamnya laporan tahunan direksi, laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kami persilakan kepada Bapak Simon Hendiawan selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Ibu Pimpinan Rapat. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan juga online. Salam sejahtera untuk kita semua. Laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 telah diunggah di situs Bursa Efek Indonesia dan situs perseroan pada tanggal 21 Maret 2024. Atas nama direksi, perkenankanlah saya menyampaikan berbagai perkembangan yang telah dicapai perseroan sepanjang tahun 2023. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya perseroan dapat melalui tahun 2023 dengan baik. Kondisi makro Indonesia yang menunjukkan stabilitas telah mendorong pertumbuhan industri secara signifikan, termasuk kinerja perusahaan baut. Lebih lanjut, pemerintah saat ini juga tengah gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan industri manufaktur. Akibatnya, permintaan akan mur dan baut di Indonesia terus meningkat. Selama tahun 2023, perseroan telah menjalankan 4 strategi utama yang berorientasi kepada kepentingan user centricity, melalui penerapan berbagai kebijakan untuk menjadi perusahaan yang terbaik dalam bidang mur dan baut, best in class organization, dengan berfokus pada sistem distribusi yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan user-centric distribution,
sambil berusaha melakukan digitalisasi di berbagai aspek operasional perseroan sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas yang signifikan. Dan pada akhirnya RJ Steel bisa menjadi merek yang dikenal luas, strong brands, serta menjadi merek yang diingat masyarakat, top of mind awareness, ketika mereka sedang memikirkan mur dan baut. Keempat, kebijakan strategi perseroan untuk menjaga kestabilan dan bahkan meningkatkan pencapaian tersebut masih secara konsisten diterapkan oleh perseroan di tahun 2023, antara lain sistem pemasaran distribusi yang berfokus pada pengguna, digitalisasi sistem operasional perseroan, merek yang dikenal luas, menjadi perusahaan yang terbaik dalam bidang mur dan baut termasuk melalui manajemen organisasi dan sumber daya dengan mutu yang tinggi. Strategi user focus distribution juga telah menghasilkan pembukaan outlet baru di daerah Surabaya oleh entitas anak yaitu RJS Surabaya. Sampai dengan tutup buku tahun 2023 terdapat 24 outlet RJ Steel yang tersebar di seluruh Indonesia. Terdiri dari 12 kemitraan, 6 waralaba, dan 6 outlet entitas anak. Selain itu, perseroan juga menjalin kerjasama dengan pengguna langsung atau user berbagai industri sebanyak lebih dari 60 pelanggan. Dalam hal perumusan dan pelaksanaan strategi dan kebijakan strategis, perseroan melakukan secara terstruktur setiap awal tahun buku melalui forum rapat direksi melakukan tinjauan terhadap pencapaian target tahun buku sebelumnya, serta masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan, terutama Dewan Komisaris dan pemegang saham. Untuk kemudian direksi menentukan target dan anggaran perusahaan ke depan yang relevan dengan visi, strategi, dan perkembangan bisnis perseroan. Perseroan juga berfokus pada keberlanjutan kinerja di berbagai bidang operasional antara lain. Perseroan berupaya mendorong perekonomian lokal dengan penyerapan tenaga kerja lokal, di mana hampir seluruh pekerja perseroan adalah masyarakat lokal yang berada di sekitar wilayah operasional. Selain itu, perseroan juga mempertimbangkan sektor lingkungan melalui penggunaan material ramah lingkungan dan pengelolaan limbah dengan bertanggung jawab. Perseroan pun senantiasa mengelola tenaga kerja dengan memperhatikan hak asasi manusia dan kesetaraan gender, serta terus berkomitmen melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility di setiap tahun berjalan. Bagi perseroan, penerapan keberlanjutan di lingkungan perusahaan sangat penting untuk keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan, perusahaan senantiasa memperhatikan keberlanjutan sebagai bentuk menjaga kepentingan dan aspirasi para pemangku kepentingan. Perseroan meyakini bahwa hasil pencapaian kinerja perusahaan selama tahun 2023 juga tidak lepas dari komitmen perseroan untuk terus meningkatkan praktik good corporate governance di lingkungan perseroan. Wujud atas komitmen tersebut diantaranya dengan terus menyempurnakan penerapan tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan best practice penerapan GCG. Direksi, Dewan Komisaris, beserta seluruh insan perseroan berkomitmen untuk menerapkan praktik tata kelola terbaik agar setiap program dan perencanaan dapat direalisasikan sesuai dengan harapan. Untuk itu, kami senantiasa melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola setiap tahun. Keberlangsungan perseroan senantiasa didukung oleh sekretaris perusahaan, unit audit internal, komite audit, dan komisaris independen. Pada tahun 2023 tidak terdapat perubahan komposisi direksi maupun komisaris. Untuk mengendalikan risiko, perseroan menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi guna mengidentifikasi, menganalisis, serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara tepat untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif yang timbul dari setiap risiko yang dihadapi perusahaan. Penerapan manajemen risiko di perusahaan diharapkan dapat membangun budaya sadar akan risiko ke seluruh insan perseroan yang datang, bukan hanya dari dalam, melainkan mampu menyikapi risiko-risiko yang berasal dari luar perusahaan. Dengan menggunakan pola pengelolaan risiko di seluruh unit kerja, serta pengelolaan risiko terkait dengan isu-isu strategis dan operasional. Evaluasi dan pemantauan atas penerapan manajemen risiko tersebut secara berkala dilakukan untuk memastikan kecukupan rancangan
dan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko. Direksi secara terus-menerus melakukan pemantauan terhadap kinerja serta pelaksanaan rencana bisnis dengan proses evaluasi, dan jika diperlukan dilakukan penyesuaian terhadap strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk beradaptasi selaras dengan dinamika pasar dan industri. Selanjutnya saya akan membacakan laporan keuangan 2023. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaluddin Ardi Sukimto dan rekan, laporan keuangan perseroan tahun buku 2023 disajikan secara wajar dalam semua hal material. Sepanjang 2023, perseroan berhasil membukukan laba bruto sebesar 43,49 miliar rupiah atau lebih tinggi 14% dari pencapaian laba bruto di tahun 2022 sebesar 32,12 miliar rupiah. Hal ini seiring dengan meningkatnya total penjualan pada tahun buku sebesar 193,29 miliar rupiah. Meningkat 7% dari tahun sebelumnya sebesar 180,92 miliar rupiah. Peningkatan juga terjadi pada total aset perseroan yang naik 5% atau menjadi sebesar 256,62 miliar dari 245,23 miliar pada tahun 2022. Hal yang sama juga terjadi pada ekuitas perseroan yang mengalami peningkatan 2% atau menjadi 197,86 miliar dari 194,07 miliar pada tahun 2022. Namun demikian, laba bersih tahun berjalan perseroan turun sebesar 20% dibanding tahun 2022, yaitu sebesar 5,13 miliar dari sebelumnya sebesar 6,44 miliar. Akibat dari berubahnya cost structure perseroan karena lebih berfokus langsung kepada end user. Perseroan menilai keadaan ini menjadi investasi awal yang kembali berlipat seiring dengan meningkatnya jumlah end user yang didapat perseroan. Dengan seluruh tantangan yang telah berhasil dilalui, direksi mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran perjalanan operasional dan bisnis perseroan serta kesehatan bagi seluruh bagian perseroan. Direksi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemegang saham dan investor atas kepercayaan yang diberikan. Direksi juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan kemitraan strategis dalam pengelolaan operasi dan bisnis perusahaan. Demikian pula kepada regulator, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha. Direksi mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah tercipta. Kepada seluruh insan MAS, direksi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja cerdas dan inovasi yang telah dilakukan sepanjang 2023. Seluruh pencapaian ini akan menjadi fondasi bagi perseroan untuk dapat mengoptimalkan potensi dan meraih kinerja terbaiknya di masa yang akan datang. Demikianlah penjelasan kami. Untuk selanjutnya, rapat saya serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Simon Hendiawan yang telah menyampaikan laporannya. Para pemegang saham dan kuasa yang kami hormati, dalam rangka pemenuhan ketentuan pasal 66 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mensyaratkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari laporan tahunan yang akan diminta persetujuan dan atau pengesahan dalam rapat ini. Selanjutnya, Bapak Surya Susilo selaku Komisaris Perseroan akan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya perseroan selama tahun buku 2023. Kepada Bapak Surya Susilo, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Pimpinan Rapat, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, pada kesempatan baik ini izinkan kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kebesarannya perseroan berhasil melewati tahun 2023 dengan segala tantangannya. Dewan Komisaris mencermati perkembangan kondisi perekonomian global tahun 2023 masih dihadapi berbagai tantangan. Ketegangan geopolitik antara Rusia Ukraina masih memicu
ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, Dewan Komisaris memberikan apresiasi khusus atas kebijakan responsif yang ditempuh pemerintah Indonesia sehingga mampu menjaga kinerja perekonomian nasional dengan baik, sebagaimana ditandai dengan perbaikan kinerja berbagai industri, termasuk industri konstruksi dan industri otomotif. Dewan Komisaris juga turut berbangga atas keberhasilan direksi dalam memanfaatkan tren positif pada pemulihan ekonomi nasional tersebut, sehingga menghantarkan perseroan pada pencapaian kinerja tahun 2023 yang optimal. Dewan Komisaris sangat memahami tahun 2023 sebagai tahun yang sangat menantang bagi perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa direksi telah berupaya dengan sungguh-sungguh menjaga stabilitas perseroan serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan melalui berbagai inovasi dan inisiatif strategik. Sepanjang 2023, perseroan membukukan laba bruto sebesar 43,49 miliar atau lebih tinggi 14% dari pencapaian laba bruto di tahun 2022 yang sebesar 38,12 miliar. Hal ini seiring dengan meningkatnya total penjualan pada tahun buku sebesar 193,29 miliar, meningkat 7% dari tahun sebelumnya sebesar 180,92 miliar. Perseroan juga berhasil membukukan hasil positif berupa laba bersih sebesar 5,13 miliar. Dan peningkatan juga terjadi pada total aset perseroan yang naik 5% atau menjadi sebesar 256,62 miliar. Dari 242,23 miliar pada tahun 2022. Hal yang sama juga terjadi pada ekuitas perseroan yang mengalami peningkatan 2% atau menjadi 197,86 miliar dari 194,07 miliar pada tahun 2022. Atas seluruh pencapaian tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang 2023, direksi telah melakukan pengelolaan perusahaan dengan baik, serta mengantisipasi tantangan dan perkembangan bisnis ke depan. Dewan Komisaris melihat bahwa direksi telah menunjukkan komitmennya dalam memajukan kepentingan perseroan, serta telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Entitas anak juga dilihat menjadi pendukung yang selaras bagi strategi bisnis perseroan. Kesesuaian visi dan misi, keterkaitan produk dan layanan, pemahaman terhadap pasar, manajemen risiko yang sesuai, dan keterpaduan operasional merupakan faktor yang membuat perseroan dan entitas anak saling mendukung dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis secara keseluruhan. Dalam mendukung pencapaian tersebut, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan yang ketat atas strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh direksi dalam mengelola perseroan sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris melihat perseroan terus berbenah diri untuk menciptakan pola operasional yang efektif dan efisien, namun tetap mengedepankan kualitas unggul di setiap aspek kegiatan operasionalnya. Direksi dan seluruh jajaran manajemen perseroan juga telah memanfaatkan berbagai tantangan global dan dampak turunannya sebagai momentum untuk memperbaiki diri secara berkelanjutan, continuous improvement, dan berinovasi untuk meningkatkan kualitas kerja secara optimal. Dewan Komisaris memandang bahwa manajemen perseroan juga telah berupaya senantiasa memenuhi seluruh aspek kepatuhan terkait penerapan prinsip GCG yang diatur dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian diterjemahkan ke dalam 5 prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, akuntability, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip GCG di lingkup perseroan juga telah selaras dengan praktik terbaik GCG saat ini, termasuk diantaranya keberadaan struktur tata kelola yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mampu memenuhi kebutuhan perseroan dalam mewujudkan penerapan GCG terbaik.
Sejak tahun 2022, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perseroan telah melengkapi struktur organ tata kelola perusahaan, di mana perseroan telah mengangkat 1 orang komisaris independen, membentuk komite audit yang terdiri dari 2 orang, yang diketuai oleh komisaris independen, penunjukan dan pengangkatan audit internal serta sekretaris perusahaan. Sementara itu, pengelolaan risiko, sistem pengendalian internal hingga audit internal telah dijalankan dengan tujuan menciptakan proses bisnis yang accountable. Perseroan juga menerapkan proses audit independen oleh akuntan publik atas laporan keuangan perseroan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya pengurusan perusahaan yang dilakukan direksi dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris menilai Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik dan senantiasa memberikan tanggapan serta pertimbangan yang memadai kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menyambut baik strategi kerja proyeksi perseroan yang disusun oleh direksi. Dewan Komisaris memandang bahwa proyeksi tersebut telah disusun dengan memperhatikan asumsi-asumsi dalam makroekonomi global dan nasional. Terlebih dengan melihat pencapaian perseroan dalam kinerja operasional dan laba perseroan yang positif pada 2023, untuk itu Dewan Komisaris mendukung penuh proyeksi yang telah disusun direksi. Dewan Komisaris memiliki keyakinan bahwa perseroan dapat mempertahankan kinerja positif di tahun 2023 atas dasar prospek usaha yang disusun oleh direksi dengan melihat peluang dan sumber daya yang dimiliki perseroan. Dengan seluruh pencapaian yang berhasil dicatatkan pada tahun 2023, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan penghormatan atas dedikasi dan kerja keras yang dicurahkan oleh direksi, manajemen, juga seluruh karyawan selama pelaksanaan operasional perseroan tahun 2023. Ungkapan terima kasih turut disampaikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, mitra bisnis, dan pelanggan setia yang telah bekerja sama sekaligus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada kami dalam bentuk apapun. Kami berharap perseroan dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui kinerja yang cerdas dan berintegrasi. Semoga seluruh pencapaian cemerlang ini mampu memotivasi perseroan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan dan mampu terus memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan. Demikian laporan tugas pengawas Dewan Komisaris selama tahun buku 2023, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan para pemegang saham untuk menerima dan menyetujui laporan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, rapat saya kembalikan kepada Ibu Pimpinan Rapat. Terima kasih Bapak Surya Susilo. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati. Sehubungan dengan laporan tersebut, selanjutnya kami akan membacakan usulan untuk mata acara rapat pertama sebagai berikut. Yang pertama, menerima baik dan menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk laporan direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023. Yang kedua, menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaluddin, Ardi, Sukimto, dan rekan sesuai dengan laporannya nomor 000-AU-1-05-0-1-1/Romawi 3/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya Voledic Equit at the Charge kepada seluruh direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
perundang-undangan. Selanjutnya, sebelum pengambilan keputusan, kami berikan kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan usulan sebagaimana yang telah kami sampaikan. Sesuai dengan tata tertib rapat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik dan akan mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk mengisi formulir lembar pertanyaan secara lengkap dan menyerahkan kepada petugas rapat, sedangkan yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions pada layar e-meeting hall dalam aplikasi isi.kc. Milik pemegang saham atau kuasanya dengan menyantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya. Pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan dijawab dengan memperhatikan tata tertib rapat dan saya minta kesediaan notaris untuk melakukan pengecekan apakah pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud berhubungan dengan mata acara rapat. Selanjutnya kami persilakan apabila ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan di sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada juga, Bu. Karena tidak ada pertanyaan, marilah kita melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan. Pengambilan keputusan akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama 3 menit dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall masing-masing. Sambil menunggu, mari kita lakukan pemungutan suara untuk pemegang saham dan kuasanya yang hadir di sini. Kepada para pemegang saham dan kuasanya yang tidak setuju, diharapkan mengangkat tangan. Ada yang tidak setuju? Tidak ada, Bu. Kepada para pemegang saham dan kuasanya yang memberikan suara abstain, diharap mengangkat tangan. Suara abstain? Tidak ada juga, Bu. Selanjutnya, mari kita menunggu berakhirnya waktu pemungutan suara bagi pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara elektronik. Kami persilakan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. Terima kasih Ibu Pimpinan Rapat. Kami laporkan bahwa dari hasil pemungutan suara, ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju sebanyak 100 saham, sehingga dengan demikian suara setuju sebanyak 3.353.655.100 saham atau mewakili 99,999% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian Ibu, terima kasih. Sesuai laporan Ibu Notaris, dengan demikian rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham sekalian yang kami hormati, kami akan melanjutkan pembahasan mata acara rapat kedua, yaitu persetujuan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kami persilakan kembali Bapak Simon Hendiawan mewakili direksi menyampaikan usulannya. Terima kasih Ibu Pimpinan Rapat. Dalam perhitungan tahunan yang antara lain mencakup laporan laba rugi perusahaan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah disahkan dalam mata acara rapat pertama, tercatat total laba bersih tahun berjalan sebesar Rp5.133.797 sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Direksi Perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut. Sebesar 500 juta ditetapkan sebagai dana cadangan perseroan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebesar Rp1.026.234.759
dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat recording date, dan besarnya dividen per saham akan ditentukan kemudian berdasarkan jumlah saham pada saat recording date dengan memperhitungkan exercise warrant serta dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham perseroan yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut. Dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 29 Mei 2024, dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 30 Mei 2024, dividen tunai di pasar tunai pada tanggal 31 Mei 2024, dividen tunai di pasar tunai pada tanggal 3 Juni 2024. Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 20 Juni 2024. Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh perseroan atau retained earnings. Memberikan kuasa kepada direksi perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Simon Hendiawan. Sebelum pengambilan keputusan, kami berikan kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan usulan sebagaimana yang telah kami sampaikan dengan tata cara seperti pada acara rapat sebelumnya. Selanjutnya, kami persilakan apabila ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Karena tidak ada pertanyaan, marilah kita melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang saham perseroan. Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama 3 menit dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall masing-masing. Sambil menunggu, mari kita melakukan pemungutan suara untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir di sini. Kepada para pemegang saham dan kuasanya yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan. Ada yang tidak setuju? Tidak ada, Bu. Kepada para pemegang saham yang kuasanya memberikan suara abstain, diharap mengangkat tangan. Ada suara abstain? Tidak ada juga, Bu. Selanjutnya, marilah kita menunggu berakhirnya waktu pemungutan suara bagi pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara elektronik. Kami persilakan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. Terima kasih Ibu Pimpinan Rapat. Kami laporkan bahwa hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut ada pemegang saham yang tidak setuju sebanyak 100 saham, sehingga suara yang setuju sebanyak 3.353.655.100 saham atau mewakili 99,999% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian laporan kami, Ibu. Terima kasih. Sesuai laporan Ibu Notaris, dengan demikian rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sekalian yang kami hormati, kami akan melanjutkan pembahasan mata acara rapat ketiga, yaitu persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2024. Kami persilakan Bapak Feng Tak Hoi mewakili direksi menyampaikan usulannya. Terima kasih
Ibu pimpinan rapat, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahawa dari pengalaman dan rangkaian kerjasama selama ini antara Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik Jamaluddin, Ardi, Sukimto dan rekan, kami menilai bahawa Kantor Akuntan Publik ini telah menjalankan semua tugas dan kewajibannya secara baik sebagai akuntan publik, sehingga laporan yang disusun dapat menunjukkan secara objektif mengenai keadaan Perseroan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Jamaluddin, Ardi, Sukimto dan rekan atas audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diselesaikan. Selanjutnya, untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Disember 2024, Direksi dan Dewan Komisaris mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ibu Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fong Tak Hoi. Selanjutnya, sebelum mengambil pengambilan keputusan, kami berikan kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan usulan sebagaimana yang telah disampaikan dengan tata cara seperti pada acara rapat sebelumnya. Selanjutnya, kami persilahkan apabila ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Karena tidak ada pertanyaan, marilah kita melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang saham Perseroan. Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama 3 menit dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall masing-masing. Sambil menunggu, mari kita lakukan pemungutan suara untuk pemegang saham dan kuasanya yang hadir di sini. Kepada para pemegang saham dan kuasanya yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan. Ada yang tidak setuju? Tidak ada, Bu. Kepada para pemegang saham dan kuasanya yang memberikan suara abstain, diharap mengangkat tangan. Ada suara abstain? Tidak ada juga, Bu. Selanjutnya, marilah kita menunggu berakhirnya waktu pemungutan suara bagi pemegang saham dan kuasanya yang hadir secara elektronik. Kami persilakan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. Terima kasih Ibu Pimpinan Rapat. Kami laporkan bahwa hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut ada pemegang saham yang tidak setuju sebanyak 100 saham, sehingga suara yang setuju sebanyak 3.353.655.100 saham atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian laporan kami, Ibu. Terima kasih. Sesuai laporan Ibu Notaris, dengan demikian rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki mata acara rapat keempat, yaitu persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati,
dengan mempertimbangkan kegiatan operasional perseroan sehari-hari maupun kondisi keuangan perseroan untuk mata acara rapat keempat ini, kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. Dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sebelum pengambilan keputusan, kami membuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan sebagaimana telah kami sampaikan dengan tata cara seperti pada acara rapat sebelumnya. Selanjutnya, kami persilakan apabila ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Karena tidak ada pertanyaan, marilah kita melakukan pengambilan keputusan oleh seluruh pemegang saham perseroan. Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu selama 3 menit dimulai dari sekarang untuk dapat memberikan suaranya melalui layar e-meeting hall masing-masing. Sambil menunggu, mari kita melakukan pemungutan suara untuk pemegang saham dan kuasanya yang hadir di sini. Kepada para pemegang saham yang kuasanya tidak setuju, diharap mengangkat tangan. Ada yang tidak setuju? Tidak ada, Bu. Kepada para pemegang saham dan kuasanya yang memberikan suara abstain, diharap mengangkat tangan. Ada suara abstain? Tidak ada juga, Bu. Selanjutnya, mari kita menunggu berakhirnya waktu pemungutan suara bagi pemegang saham dan kuasa yang hadir secara elektronik. Kami persilakan Ibu Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. Terima kasih Ibu Pimpinan Rapat. Kami laporkan hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut. Ada pemegang saham yang tidak setuju sebanyak 105.500 saham, sehingga suara yang setuju sebanyak 3.353.549.700 saham atau mewakili 99,996% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian laporan kami, Ibu. Terima kasih. Sesuai laporan Ibu Notaris, dengan demikian rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sekalian yang kami hormati, kami akan melanjutkan pembahasan mata acara kelima atau yang terakhir, yaitu laporan realisasi penggunaan dana hasil konversi warrant seri 1. Berkaitan dengan mata acara rapat kelima ini, kami persilakan Bapak Fung Tahoy selalu Direktur Perseroan untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Ibu Pimpinan Rapat. Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Peraturan OJK nomor 30 /POJK.04/2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dinyatakan bahwa perseroan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan. Dalam mata acara rapat kelima ini, perseroan memberikan laporan realisasi penggunaan dana hasil konversi warrant seri 1 sebagai berikut. Jumlah warrant seri 1 yang diterbitkan adalah sebanyak 1.160.000.000 lembar warrant. Jumlah warrant seri 1 yang terrealisasi menjadi saham dari tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2024 adalah
sejumlah 72.323 warrant dengan nilai per lembar Rp125. Total dana hasil eksekusi warrant 1 ini sebanyak Rp9.040.375 yang digunakan untuk modal kerja, yaitu untuk pembelian persediaan. Jangka waktu warrant seri 1 akan berakhir pada tanggal 28 Juli 2025. Sisa warrant seri 1 yang belum dikonversi sebanyak 1.159.864.409 lembar warrant. Demikian kami sampaikan. Mohon kiranya dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fong Tak Hoi. Bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan mata acara rapat kelima yaitu laporan realisasi penggunaan dana hasil konversi warrant seri 1, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. Namun kami memberikan kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan apabila ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Karena tidak ada pertanyaan, maka seluruh acara rapat telah selesai dilaksanakan sesuai ketentuan. Risalah rapat yang dibuat oleh notaris akan disampaikan perseroan kepada OJK dan ringkasan risalah rapat akan diumumkan melalui situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web isi.kc. Selanjutnya, izinkanlah kami menutup rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada pukul 10.33 WIB dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan para pemegang saham. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada MC.